Ini adalah part ke-17 dari komik The Boys. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Di Gedung Putih, Presiden Dakota Bob menyuruh ajudannya untuk menjauhkan Vic darinya karena tuh orang membuatnya sakit kepala. Setelahnya, Dakota menanyai ajudannya apa acara selanjutnya, dan ajudannya memberitahu kalau asosiasi anak dengan hewan istimewa akan datang, di mana anak-anak itu akan membawa hewan-hewan yang tidak biasa. Di markas The Boys, MM tiba-tiba marah dan menghancurkan barang di sekitar sebelum pergi tanpa mengatakan apapun. Yang lain pun terkejut sekaligus bingung, dan karena sebelumnya MM lagi memeriksa emailnya, saat mereka lihat, ternyata MM menemukan poster mantan istrinya membuat video jagung, dan yang membuatnya murka, janin anaknya juga terlibat di sana. Melihat ini, Butcher merasa dia harus bertindak karena dia tidak bisa membiarkan MM teralihkan, apalagi ketika situasi dengan The Seven lagi tegang. Dia pun memutuskan pergi dan meminta Huey menelponnya kalau MM kembali. Di saat yang bersamaan, asosiasi anak telah tiba di Gedung Putih, di mana mereka membawa elang, burung hantu sampai seekor Wolverine, dan melihat Wolverine-nya masih liar, Dakota menyarankan agar membiarkannya di kandang. Tapi di sebelahnya, Victor malah menganggap kalau Wolverine itu anjingnya, dan ketika Dakota lagi ngobrol, Vic malah membuka kandangnya, merasa anjingnya terkurung, dan ketika terbuka, Wolverine-nya langsung loncat ke arah Dakota Bob, mencabik-cabik wajahnya, dan pada akhirnya Dakota tewas dengan rahang yang hancur. Berita kematiannya pun dengan cepat menyebar, tapi Stillwell tidak ingin Vought mengeluarkan statement apapun. Dia tidak ingin ada kata Vought dan Vic di satu kalimat, karena saat ini situasi lagi tegang, apalagi dengan The Boys. Tapi karena rencana militer besar yang dia siapkan dengan hati-hati didahului oleh hewan, Stillwell merasa ditipu meski ini menguntungkan bagi Vought. Stillwell meminta Jessica menghubungi tim Titanic karena periode ini akan menjadi zona merah dan mereka membutuhkan penjaga. Di markas The Seven, Queen Maeve terlihat menguatkan diri untuk memasang lagi penyadap The Boys, sementara di belakang, The Deep terlihat lagi minum bareng A-Train setelah mengetahui kalau nyawa anggota The Seven hanya setara nyawa anjing. Tapi ketika sedang mendiskusikan itu, Homelander tiba-tiba datang, menyuruh mereka pergi karena dia ingin sendiri, tapi meminta mereka memberi arahan pada paralaktik. Ketika Homelander sedang memeriksa paralaktik dengan X-ray vision-nya, dia malah tidak sengaja melihat Maeve yang sedang memasang penyadap yang membuatnya terkesan. Tak lama kemudian paralaktik datang, yang hebohnya membuat Homelander sakit kepala. Di rumahnya, MM yang baru selesai recharge mendapatkan telepon dari Jenin. Jenin menceritakan apa yang terjadi, di mana video itu mereka buat untuk balas dendam padanya, tapi dia sadar dia salah. Sekarang dia telah pergi meninggalkan ibunya, tapi dia saat ini ingin sendiri dan dia janji kalau nanti akan menghubunginya. Kembali ke Stillwell, dia dan Jessica pergi ke gedung Vought di mana tim Titanic telah berkumpul. Stillwell memberitahu tugas mereka yaitu melindunginya dan Jessica, dan setelahnya mereka makan siang untuk membicarakan rencana selanjutnya yaitu memasukkan subs ke militer. Jessica pun menanyai bagaimana mereka menyingkirkan Homelander, dan Stillwell berkata kalau dia punya rencana karena dari kecil Homelander sudah dijaga dengan bom nuklir dan niatnya mereka akan menjatuhkan itu di Herogasm, tapi karena dampaknya terlalu besar, dia memiliki rencana lain yang nanti dia beritahu. Di sisi lain, karena situasi saat ini, The Deep dan A-Train memutuskan pergi. Mereka tidak ingin terlibat, di mana A-Train berencana pergi ke Cina. Tapi tanpa mereka tahu, Butcher mengawasi mereka dari penyadap. Saat ke markas, MM yang kembali meminta maaf atas apa yang terjadi dan memberitahu kalau hal terburuknya sudah selesai. Karena itu, Butcher pun menyuruh semuanya kembali bekerja, dan setelah memeriksa ulang file-filenya, MM menemukan sesuatu. Dia meminta Butcher menghubungi Legend karena dia butuh akses untuk memastikan kode ini, tapi dia yakin kalau ini milik Black Noir.
Huey pun agak heran karena dia kira Black Noir tidak berguna, tapi MM merasa Black Noir mungkin cara untuk masuk lebih dalam ke The Seven, dan karena ancaman sudah tidak berguna, mereka membutuhkan cara untuk langsung menjatuhkan Homelander. Mendengar ini, Huey ingin mengatakan sesuatu. Dia tetap ingin bersama The Boys, tapi dia tidak ingin melakukan kekerasan lagi. Dan ketika sedang mendiskusikan itu, Paralaktik tiba-tiba menerobos masuk yang membuat The Boys bersiap. Mereka menghajar Paralaktik habis-habisan, dan karena tidak ada instruksi, The Boys menghajar mereka sampai mati. Tapi untungnya, Stopcock masih bertahan yang membuat mereka bisa menginterogasinya. Stopcock mengaku kalau Vought dan Stillwell lah yang mengirim mereka ke sini, tapi sesaat kemudian, self-destruction-nya tidak sengaja menyala, yang membuat Stopcock akhirnya meledak. Setelahnya, Huey ingin melanjutkan perkataannya tadi, di mana dia mengaku kalau Black Noir sebenarnya memergokinya di Herogasm ketika mereka beraksi, dan Noir memasukkan jempolnya ke belakangnya. Huey juga memberitahu kalau dia menemukan alasan dari kebencian Maeve pada Homelander, di mana berdasarkan file milik Maeve yang dia curi, Homelander menipunya untuk main dengan Noir. Butcher pun menanyai kenapa Huey mencuri filenya, yang membuat Huey malu karena ketahuan menggunakan foto Maeve untuk olahraga, dan saking memalukannya ini, bahkan female mengeluarkan suara. Di saat yang bersamaan, dengan naiknya Vic jadi presiden, Rainer dipanggil ke Gedung Putih, di mana Vic terlihat tidak bicara untuk dirinya sendiri karena ada orang Vought di belakangnya. Setelahnya, Rainer segera menghubungi Butcher, memberitahu apa yang terjadi di Gedung Putih, dan merasa Vought lagi hati-hati agar tidak menyinggungnya. Butcher berkata itu BS karena mereka mengirim Paralaktik, yang membuatnya merasa mungkin mereka menyimpan The Seven untuk sesuatu yang besar. Dan karena ini, Butcher pun menanyai Rainer apakah dia telah mengirim berkasnya ke Angkatan Udara, yang dijawab sudah oleh Rainer. Rainer pun menanyai apakah dia akan menyerang Vought, dan Butcher berkata kalau dia sudah mengirim 2 orang. Frenchie dan female terlihat melesat ke gedung Vought dan menyerang ketika melihat Stillwell ada di sana. Balik ke Butcher, dia mengajak Huey ke atas karena mungkin hal ini akan menghilangkan rasa malunya. Di sana, Butcher mengerti kalau Huey tidak ingin melakukan kekerasan lagi, tapi dia ingin mencoba satu hal terakhir, dan kalau ini gagal, dia memutuskan menyerah mendorongnya. Butcher mempersembahkan A-Train pada Huey yang membuatnya sangat terkejut. Di sisi lain, karena sebentar lagi rencananya dijalankan, Homelander menyeringai lebar, tapi sesaat kemudian dia teringat foto-foto Butcher yang membuatnya muntah-muntah. Sorenya, para subs mulai pergi menuju Gedung Putih dan Pentagon, yang membuat orang Vought terkejut. Balik ke Huey, dia pun menanyai Butcher apakah mereka akan menginterogasinya, yang dijawab Butcher kalau dia sudah melakukannya, di mana Homelander ternyata berencana mengkudeta pemerintah demi Vought, tapi A-Train tidak tahu kapan itu dilakukan. Setelahnya, Butcher memainkan rekaman dari A-Train ketika tidak sengaja membunuh Robin, di mana awalnya A-Train merasa bersalah, tapi anggota The Seven malah menertawakannya karena hal itu biasa. Bahkan Black Noir pernah menghancurkan satu bus sekolah. Kepala Huey pun mendidih mendengar itu. Dia memaki-maki A-Train sambil mengatakan kalau wanita itu bernama Robin, tapi A-Train hanya meminta maaf sambil memohon agar tidak dibunuh. Dan melihat ini, Butcher menyuruh Huey menyelesaikannya, tapi karena tidak kunjung dilakukan, Butcher memainkan rekaman selanjutnya ketika A-Train merekomendasikan mereka memilih Starlight karena cantik dan masih muda. Mendengar ini, amarah Huey pun meledak dan dia menendang kepala A-Train sampai terpental. Di saat yang bersamaan, Frenchie dan female yang datang ke Vought mulai menggila dan membunuh tim Titanic serta mencegah Stillwell kabur. Tapi tim Titanic berhasil membuat tangan kanan Frenchie menghilang, dan ketika menyadari situasinya, Stillwell menyuruh semuanya mundur, berkata kalau mereka diadu domba, dia meminta gencatan senjata dan
meminta Frenchie menghubungi Butcher. Di markas, berita soal penyerangan Supes ke Gedung Putih dan Pentagon mulai menyebar dan Butcher mendapatkan telepon dari Stilwell. Stilwell menjamin keselamatan keduanya dan mengatakan kalau Homelander lah yang mengadu domba mereka. Homelander lah yang meyakinkan mayoritas Supes untuk mengkudeta atas nama Vought dan dirinya ingin The Boys mundur agar Vought bisa membersihkan ini. Butcher tidak mengiyakan hal tersebut dan malah mengancam Stilwell kalau tidak ada kabar dari kedua anggotanya, maka dia akan hancur. Setelahnya, Butcher memerintahkan MM untuk mengekspos semua aib para Supes dan mengajak Hughie ke Washington. Di sisi lain, karena Homelander telah menjalankan rencananya, Annie memutuskan pergi dan keluar dari The Seven. Queen Maeve bersyukur dia melakukannya. Annie berterima kasih karena Maeve membantunya selama di The Seven dan menyarankannya juga pergi dari sini. Tapi Maeve berkata itu sulit karena tidak seperti Annie, dirinya tidak punya orang spesial. Setelahnya, Maeve mengantar Annie pergi, tapi di tengah jalan, Homelander menghentikan mereka. Maeve sadar kalau ini bukan soal rencananya, tapi lebih personal. Melihat ini, budaknya segera datang untuk melindungi, dan Maeve yang tahu Homelander ingin membunuhnya, langsung melempar budaknya itu, yang langsung hancur di tubuh Homelander. Setelahnya, dia melempar Annie, bukan ke arah Homelander, tapi keluar agar Annie bisa kabur. Maeve pun segera menyerang dengan pedangnya, tapi pedang itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya membuat goresan kecil di wajah Homelander, dan Homelander pun membunuh Queen Maeve serta melempar kepalanya. Melihat berita soal kebejatan para Supes tersebar, Stilwell pun sakit kepala dan Homelander tiba-tiba muncul, tapi Stilwell melarang keamanan datang. Di sana, Stilwell mengungkapkan kekecewaannya karena aksi Homelander telah mengacaukan rencana Vought, tapi Homelander berkata dia tahu dia tidak akan diundang ketika itu dijalankan. Dia tahu kalau The Seven akan diganti dengan versi baru dari dirinya dengan tactical suit yang akan melakukan apapun demi Vought. Di sana, Homelander sebenarnya kagum karena Stilwell tetap tenang ketika tubuhnya akan dihancurkan, tapi Stilwell membalas kalau itu karena Homelander tidak pernah membuatnya terkesan, seluruh aksinya selama ini tidak ada yang menarik, tidak ada yang original, motivasinya sangat dangkal, bahkan cukup memalukan. Sambil berniat loncat, Stilwell merasa beruntung karena dia tidak lagi hidup ketika Homelander kembali berulah, dan Homelander pun menyangkal kalau aksinya untuk membuatnya terkesan karena dia tidak butuh pengakuannya, tapi Stilwell malah memohon agar Homelander membunuhnya, yang membuat Homelander kesal dan memutuskan membiarkannya hidup agar bisa melihat aksinya. Di Pentagon, para Supes yang dipimpin Ovader berhasil mengambil alih gedungnya dan menunggu Homelander datang. Saat sedang menunggu, wartawan datang untuk menanyai aib-aib yang tersebar, terutama soal sidekick dari Ovader, tapi ini membuatnya kesal dan menampar wartawan itu sampai mati. Di Gedung Putih, Hughie dan Butcher akhirnya sampai. Excuse me, sir. Dengan Butcher terlihat senang melihat para tentara berjaga di sana. Dia langsung diberi komando saat datang, menanyai apakah Homelander telah tiba, dan mendengar Homelander ada di dalam, tapi Angkatan Udara akan meluncur saat pagi. Butcher memutuskan menahan serangan sampai Angkatan Udara datang. Di hanggar, Angkatan Udara terlihat sibuk memasangkan misil anti-subs ke jet-jet mereka dan meluncur saat fajar. Melihat matahari muncul, Butcher memutuskan maju. Dia melarang Hughie untuk ikut karena ini gilirannya. Butcher pun pergi sendirian dengan linggis ngawinya, sementara Hughie mendapatkan telepon dari MM yang menanyai di mana Butcher, dan karena Butcher telah pergi, MM memberitahu Hughie berkat akses Legend dia menemukan hal gila soal Black Noir. Di dalam, Homelander terlihat telah membantai bodyguard Victor dan memenggal kepalanya. Dia melempar kepala itu pada Butcher sambil memberitahu ada bolongan di belakangnya yang Butcher pasti tahu untuk apa.
Mendengar itu, Butcher mengejek kalau aksinya mengesankan, tapi ini membuat Homelander marah. Dia tidak berniat membuat siapapun terkesan karena dunia ini miliknya dan orang-orang hanyalah mainan. Ketika mereka lagi gontok-gontokan, Black Noir terlihat menyaksikan, dan ketika Butcher menyinggung soal orang bukanlah mainan, Homelander sadar kalau ini pasti soal istrinya. Homelander dengan santai berkata kalau dia tidak ingat soal istrinya. Dia mengakui kalau dia pernah membunuh keluarga sampai menghancurkan pesawat, tapi dia tidak ingat istri Butcher, apalagi soal hal yang dia lakukan di foto-foto itu. Butcher pun tidak percaya, tapi Homelander berkata tidak ada gunanya dia berbohong, apalagi dia bisa membunuhnya dengan mudah, dan perkataan ini membuat Homelander sadar betapa bodohnya Butcher yang datang cuma bermodalkan linggis ngawinya. Dia pun menertawainya, tapi Black Noir yang tadi diam tiba-tiba ikut tertawa yang membuat mereka kebingungan. Kembali ke Hughie, MM memberitahunya kalau Homelander itu lahir dari DNA Stormfront, di mana DNA yang mengandung kompon V langsung dimasukkan ke embrio. Vought membesarkan Homelander di bunker dengan bom nuklir, tapi karena bom tidak praktikal, Vought memikirkan cara lain, dan disitulah peran Black Noir. Mereka mengambil DNA-nya lagi, menciptakan seseorang yang jauh lebih kuat tanpa Homelander tahu akan itu. Setelahnya The Seven tercipta, Homelander senang karena dia jadi pemimpin, Vought juga senang karena senjata mereka berada di samping targetnya, dan disinilah hal gilanya terjadi. Selama bertahun-tahun, The Seven terbukti membuat Vought untung besar, Homelander tidak memiliki tanda-tanda memberontak, dan Black Noir mulai dilupakan. Tapi yang penting, Noir selalu di samping Homelander, dan Homelander juga senang ketika ada seseorang yang selalu mengikutinya. Terbukti mereka bersama ketika di Herogasm dan juga Peculiar. Setelahnya, MM mengingatkan soal foto-foto brutal Homelander yang tiba-tiba dikirim ke The Boys tanpa tahu siapa yang mengirimnya, tapi mereka tetap mengancam Vought dengan itu karena cuma ini caranya. Dan hal yang jadi pertanyaan besar, bagaimana Noir selamat saat jatuh di 9/11, kenapa Noir diam saja ketika memergoki Hughie di Herogasm, dan kenapa Noir selamat ketika pesawatnya meledak. Dia memikirkan hal ini dalam-dalam dan mulai sadar bagaimana kalau sebenarnya bukan Homelander lah yang butuh diawasi. Hughie tidak yakin akan itu, tapi MM meyakinkannya karena Homelander hanyalah bayi yang lahir dengan kekuatan, sementara Noir dibesarkan dengan tujuan, yaitu membunuh Homelander. Tapi Homelander tidak pernah menjadi jahat, dan bagaimana kalau Black Noir berusaha membuat Homelander jadi jahat? Hughie masih belum yakin, apalagi dengan hal-hal gila yang Homelander lakukan di foto itu, tapi MM berkata justru foto itulah yang membuatnya yakin, karena ketika dia menatap foto itu, justru dia melihat topeng yang digunakan Black Noir menatap balik padanya. Dan entah bagaimana, dia teringat akan file Queen Maeve yang Hughie curi, soal Homelander yang mengerjai Queen Maeve karena ternyata bentuk badan sampai kecaumannya mereka mirip, dan apakah mungkin Black Noir adalah klon dari Homelander? Dan benar apa kecurigaan MM, ternyata Black Noir adalah klon dari Homelander yang mengungkapkan dirinya setelah menertawai perdebatan Homelander. Homelander pun terkejut melihatnya, dan Noir mengatakan kalau dirinya mengambil kostum Homelander untuk melakukan hal keji. Dia melakukan banyak hal gila yang bahkan tidak Vought tahu, hal-hal menakutkan tapi indah, dan dia melakukan itu agar bisa melakukan tugasnya. Homelander pun sadar apa maksudnya itu. Noir lah yang melakukan segala hal keji yang tidak pernah dia ingat, dan sambil tersenyum, Black Noir mengakui itu. Dialah yang mengambil foto-foto itu karena Vought tidak pernah membiarkannya menjalankan tugasnya. Mereka tidak pernah membiarkannya membunuh Homelander, dan karena itu dia mengambil kamera, mengambil kostumnya, dan mulai membunuh orang-orang. Ketika dia mengetahui eksistensi The Boys, dia segera mengirimnya ke mereka, dan The Boys akan melakukan sisanya.
Homelander yang perlahan-lahan gila karena dihantui foto-foto itu pun marah karena secara tidak langsung dia jadi psikopat karenanya. Dia pun segera menyerang Black Noir, tapi karena didesain untuk lebih kuat dari Homelander, Noir pun dengan senang hati melawan balik yang membuat Butcher memutuskan kabur. Butcher segera ke barisan tentara, menyuruh semuanya bersiap dengan Huey memberitahu temuan MM. Di saat yang bersamaan, Angkatan Udara mulai mendekat ke Gedung Putih yang membuat All-Father menyuruh semuanya bersiap karena rudal bisa dengan mudah mereka hindari. Tapi tanpa mereka tahu kalau rudal baru ini didesain untuk mengincar seorang subs yang membuat pembantaian terjadi dan hal serupa juga terjadi di Pentagon. Tak lama kemudian, Black Noir keluar dari Gedung Putih, membawa sisa badan Homelander, dan Butcher langsung memerintahkan penembakan yang membuat semua tentara sampai tank menembaki Black Noir. Tapi meski seluruh orang telah menembakinya, Noir belum mati sepenuhnya, tubuhnya hancur, dan Butcher memutuskan menghandlenya sendiri. Dia mencongkel kepala Noir dengan linggis ngawinya, mengambil sedikit bagian otak Noir, berharap di situ ada ingatan ketika Noir memperjaket istrinya dan menghancurkan bagian itu sebagai simbol kalau dia menghancurkan ingatan Noir ketika memperjaket Becky. Setelahnya Noir pun tewas, tapi Butcher melarang siapapun mendekat dan setelahnya dia meminta maaf pada Becky atas apa yang akan dia lakukan.